Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di acara ngopi, ngobrol bareng penuh inspirasi, Seger Donor Darah. Saatnya ikut bergerak untuk masyarakat yang membutuhkan donor darah. Sebelum kita ngopi, marilah kita like dan subscribe dulu, supaya acara ngopi ini bisa berkelanjutan. Kali ini kami akan ditemani oleh Bapak Hardianto Luke Silalahi, Duta Donor Darah Provinsi Lampung. Selamat malam Pak Luke. Selamat malam Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol ini Pak Luke. Ada kesempatan pada saat ini. Sehat Pak Luke ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang nih Pak Luke di acara ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Nah, di sini kami sengaja mengundang Pak Luke. Mudah-mudahan dapat memotivasi rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita yang ada di luar tentang donor darah. Nah, terus Pak Luke saya dapat informasi Pak Luke dinobatkan menjadi duta donor darah. Apa ini yang bisa mengantarkan Luke menjadi Pak Luke ini menjadi duta donor darah ini? Baik. Bisa cerita sedikit Pak Luke? Terima kasih Pak, terima kasih waktunya. Baik, sahabat PMI, saya pun sebetulnya satu kehormatan dan satu kebanggaan diangkat sebagai duta donor darah. Iya. Walaupun saya sendiri tidak di luar prediksi bahwa saya akan diangkat pun, saya juga mohon maaf tidak jelas ya. Yang pasti dari awal dari umur 17 kita terus donor. Ya. Awalnya cuma kepentingan, ada yang membutuhkan, sekali, 2 kali, lama-lama terbiasa. Pasti saya yakin dari kita orang tua, Bapak dan Ibu, keluarga pasti menyarankan, yuk kita berbuat baik untuk orang lain di rumah. Nah, ini yang saya lanjutkan Pak. Saya lanjutkan, darah ini ternyata bisa kita sumbangkan dan kita sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Berkat nyumbang, badan jadi sehat ya? Badan jadi sehat. Nah, seiring dengan jalannya waktu, kita mengetahui bahwa kalau kita sering donor, ternyata kita dapat pemeriksaan gratis dari PMI. Iya, betul. Minimal 7 penyakit kita tidak kenapa. Ya, sebelum kita diperiksa, sebelum kita donor selalu kita diperiksa. HB-nya, tensinya tidak tinggi, tensinya tidak rendah. Sebelum darah diberikan ke pasien selalu ada 4 penyakit yang harus dibersihkan atau diperiksa oleh standar WHO ya. Betul. Standar WHO 4. Kira-kira penyakit apa aja tuh Dok? Ini Pak Luke. Hepatitis B, C, penyakit kelamin, sifilis dan HIV. Ya, betul. Nah, itu 7 minimal. Iya. Belum kalau kita ganti olinya lancar, jantung kita termasuk pompanya jadi baik. Jadi bagus juga. Ya, Pak. Jadi dari situ berkelanjutan sampai kami pun, saya sendiri mendorong keluarga besar, terutama anak istri. Anak saya sudah yang besar baru umur 20 sudah 18 kali. 18 kali. Wah, kalah saya kalau. Kalah. Iya, jadi yang kecil setengahnya, beda 1 tahun setengah sudah 9 kali. Istri saya sudah, yang kalau perempuan agak susah ya, karena HB-nya sering naik turun, itu sudah di atas 35 Pak. Kali. Nah, dari itu terus kedua, saya aktif di organisasi sosial, terutama yang berkegiatan di donor darah. Mendorong semua instansi, mengajak terutama orang-orang yang cukup banyak di instansi terkait. Kita bikin perjanjian, kita yang membantu menyelenggarakan, kita membantu terus. Salah satunya misalnya yang terbesar adalah Chandra Supermarket. Itu target terakhir sebelum pandemi 1000 kantong. 1000 kantong. 1000 kantong. Untuk seluruh Chandra ya? Untuk seprovinsi Lampung. Seprovinsi Lampung. Udah luar biasa itu. Sayang sekali ya. Sayang sekali sempat terhenti gimana.
gitu ya. Itu baru satu Pak, baru satu perusahaan artinya ya. Mudah-mudahan besok selesai COVID kita mulai lagi. Ya. Tapi dengan adanya COVID, saya katakan kepada sahabat-sahabat PMI bahwa saya dan keluarga dari mulai Maret masuk sampai hari ini tetap datang ke PMI untuk mendonorkan. Iya, alhamdulillah. Mungkin ini dinilai ada titik atau ada poin-poin tertentu hingga saya diangkat. Ngomong-ngomong udah berapa kali donor Pak Luke? Dari sejak awal terputus atau tidak? Saya tetap kita jalanin terus, sudah 114 kali. 114 kali, ya waduh, kalah Pak. Saya baru yang 14 ya, 100-nya belum saya nih Pak. Karena saya terputus juga dulu. Begitu pindah terputus. Ya sempat juga pindah Jakarta beberapa kali donor, tapi tidak punya bukti. Terputus ya gitu, awalnya hanya orang yang butuh saja. Betul. Nah terus saya pernah lihat Pak Luka ini punya moto cukup bagus dan cukup menggelitik saya. No donor, no blood. No blood, no life. Nah apa yang memotivasi sehingga keluar moto ini no donor, no blood, no life. Baik. Mungkin saya harus jelaskan ya. Saya salah satunya penggiat sosial. Iya. Jadi saya katakan ke teman-teman ya sahabat PMI bahwa kalau kita berbuat hari ini untuk berbagi nasi, berbagi apapun Pak, sembako dan sebagainya. Hari ini tidak jadi, mungkin ada sesuatu hal kita bisa tunda besok, lusa, minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan. Tetapi donor darah kita tidak bisa tunda Pak. Benar-benar kita tidak bisa tunda. Karena apa? Karena banyak orang yang terluka. Ya. Yang di sangat PMI, memerlukan ya? Ya Pak, PMI Provinsi Lampung, satu PMI loh Pak, Bandar Lampung membutuhkan satu harinya 150 kantong untuk melayani masyarakat. Sementara yang donor hanya? Ya, hanya itu Pak. Makanya kami mengajak terus, ayo, tidak ada darah, tidak ada kehidupan. Satu tetes darah itu 1 juta harapan untuk yang memerlukan. Iya, betul. Gitu, ya, alhamdulillah ya. Jadi gini, saya juga pernah dapat informasi. Pak Luka ini kayaknya pernah diundang juga ke istana ya. Sama rombongan dari Lampung. Nah itu apa nih motivasi Pak Luka ini buat rekan-rekan pendonor sehingga hanya donor darah kok bisa berkunjung ke istana bertemu dengan Pak Presiden dan rekan-rekan se-Indonesia ini. Pada saat Pak Luka berangkat itu kira-kira dari Lampung ini ada berapa orang? Ini harus saya selalu mengatakan ini adalah satu motivasi ya Pak ya. Bahwa luar biasanya kalau kita donor, apalagi sudah mencapai 100 kali, itu kita diundang 2 kali di Istana Negara. Satu di 17 Agustus, baik di penaikan bendera maupun di penurunan bendera. Satu lagi di bulan Desember itu menerima Satya Lencana Kebaktian Sosial dari negara lewat Presiden. Alhamdulillah. Kalau Pak Luka udah dapat ya berarti? Sudah Pak. Jadi di situ ada kurang lebih Pak, hampir 1.000 orang yang diundang. 1.000 orang ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Cuma yang mirisnya, saya katakan miris kenapa? Setengahnya itu hampir dibawa oleh Jawa Timur, Pak. Nah, berarti sahabat PMI untuk sahabat-sahabat yang lain di luar Jawa Timur ini yang harus kita pacu ini, termasuk Lampung ini Pak Luka ini. Pak, tugas berat Pak Luka ini. Betul Pak, kita mendorong. Ayo teman-teman, ternyata di luar sana itu sudah ada bukti ya bahwa Pak Yusuf Kala menyediakan 20 wisata rohani ya. Setengahnya itu diambil sama Jawa Timur. Dan mirisnya lagi, kenapa saya bilang miris? Lampung Pak cuma 15 paling banyak. 15 orang Pak, aduh. Jadi sangat-sangat jauh. Dan kesadaran ini yang mari ayo kita donor. Dan terus kita kita menjelaskanlah ke masyarakat ya. Walaupun kita tahu masyarakat ini ada yang masih belum jelas donor ini apa. Kok ini bayar, kok saya berdonor nggak bayar dan sebagainya. Ini yang memang tantangan kita harus menjelaskan ke masyarakat. Ya memang kadang-kadang juga ada
suara-suara di luar itu yang mengatakan kok saya sudah donor harus bayar. Dia tidak tahu. Nah ini mungkin tugas kita juga, tugas Pak Luke juga. Betul. Menjelaskan kepada masyarakat yang tentang bayarnya itu. Bayarnya untuk apa? Kan bayarnya hanya untuk mereksa. Iya. Mereksa penyakit, sudah itu merkantongnya. Kalau zaman dulu Pak Luke, saya pernah dulu waktu kecil juga jadi asisten di UTD, tapi UTDRS Abdul Muluk. Waktu saya SD, karena kebetulan sebelah rumah saya itu bagian transfusi, dia cuma sendiri. Jadi pada saat saya libur, bantu pegang botol, pakai botol tuh dulu Pak Luke, nggak pakai kantong lagi. Sekali ambil dulu 500 mili. Jadi kalau orang sudah diambil tidak boleh diri dulu, kita suruh tidur, kita buatkan suplemen dulu. Beda kalau sekarang kan, sekarang kan hanya 350 kan, 350 dan kantong sudah steril kan gitu. Nah terus ini Pak Luke, tentunya perjuangan ini ada suka dukanya nih Pak Luke. Yang namanya mengajak orang kan pasti ada tantangan. Gimana, apa suka duka Pak Luke ini? Mungkin supaya menjadi inspirasi. Yang dukanya nggak usah dilihat, nanti yang sukanya kan jadi inspirasi sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk donor darah ini. Iya. Sukanya adalah satu Pak, gembira kita Pak. Iya. Sukacita. Kenapa? Melihat mereka sembuh, melihat saudara-saudara kita yang butuh darah itu darahnya dapat, itu luar biasa, tidak bisa kita bayar ya. Mereka berterima kasih, bersentuhan langsung dengan pasien, dengan keluarga pasien, ini luar biasanya. Ya, jadi kita ikut gembira Pak. Kita ikut gembira bahwa syukurlah kita bisa memenuhi mereka punya keinginan. Yang memang susah, dukanya itu kalau mereka minta yang ini yang darahnya nggak ada Pak. Kita bagaimana ya Pak ya? Ya ini yang masih ya kita berusaha ya Pak ya. Bagaimanapun ya ini tugas kita untuk menyadarkan masyarakat pentingnya donor. Betul ya. Dan memang banyak juga manfaat ya. Kalau dia ikut donor, apabila dia punya penyakit yang selama ini tidak terdeteksi, pasti terdeteksi kan? Nah, gitu. Tanpa bayar. 2 bulan sekali diperiksa gratis. Nah, terus sekarang di masa pandemi ini, Pak Luke, ini kan yang diperlukan darah tanda kutip, plasmanya yang diambil. Plasma convalescent. Kemarin memang sudah diulas. Nah, terus apa usaha Pak Luke ini? Karena antara pendonor plasma dengan orang yang membutuhkan plasma ini sama dengan di darah itu. Pendonornya hanya sebagian kecil, sebenarnya yang membutuhkan banyak. Sudah berapa orang yang Pak Luke ajak sehingga dia mau mendonorkan plasma? Karena mungkin kan awalnya takut karena dia habis sakit. Habis sakit kok mau donor. Apa tidak tambah sakit? Kira-kira udah berapa banyak ini Pak Luke? Kalau jumlah saya belum berhitung ya Pak ya. Yang pasti banyak. Artinya begini, yang tadi saya jelaskan ke Bapak bahwa tugas kami membuat orang lain bahagia dengan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tetapi tidak semua memang kita yakini bahwa tidak semua yang bisa kita penuhi Pak. Walaupun kita sadari itu, tapi tetap kita berusaha. Donor plasma konvalesen memang lebih sulit Pak, lebih sulit dari donor biasa. Dari 10 yang kita bawa, dari 10 dapat 1 atau 2 itu sudah sangat baik ya Pak ya. Jadi kita saya sebagai duta selalu mengajak, memberi kontak person saya, jangan langsung dibawa ke PMI kalau ada yang mau donor plasma konvalesen, tapi ayo infokan ke kami, clearkan masalahnya, cukup nggak apa persyaratannya yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi. Kalau sudah, monggo silakan datang. Terus nomor itu kira-kira bisa
masyarakat tahu nomor Pak Luke? Boleh. Boleh disebutkan? Boleh. 0851 0851 00 00 62 62 77 77 75. 75. Nah, jadi buat rekan-rekan atau masyarakat yang ingin menghubungi Pak Luke, baik by phone atau WA. Nah, ya. Mungkin jadi kan kalau lebih nggak enak dijawab, kan? sahabat PMI silakan di WA. Mungkin saya sedang nyetir betul. atau sebagainya. Saya ulangin 0851 00 62 77 75. Nah, jadi itu nomor Pak Luke yang bisa dihubungi baik by phone maupun by WA. Jadi terima kasih nih kehadiran Pak Luke. Sama-sama, walaupun Pak. Singkat kita malam ini berbincang-bincang, mungkin nanti lain waktu kita bisa terima gali kasih. lagi lebih banyak lagi, walaupun sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi mungkin di lain waktu karena ini nanti kita sambung lagi pada acara ngopi di lain waktu Pak Luke. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada sahabat PMI dan masyarakat yang melihat tayangan kami ini, dan terima kasih untuk subscribe dan like-nya. Saya Eri, salam kemanusiaan, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.